Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Azharu Zainiyah dengan NIM 93230430 dari Prodi Tadris Matematika, tepatnya kelas B. Tepatnya lagi di kampus IAIN Kediri. Dengan dosen pengampu Bu Kurnia Ahadiah SSIMSI dengan mata kuliah Logika dan Himpunan. Di sini saya akan membawakan materi mengenai himpunan. Yang pertama yang akan saya bahas mengenai definisi himpunan. Dalam ilmu matematika, himpunan adalah suatu kumpulan dari objek tertentu yang memiliki batasan yang jelas hingga dianggap suatu kesatuan. Contohnya nih, himpunan hewan berkaki dua, himpunan bilangan asli, himpunan lukisan yang bagus. Himpunan hewan berkaki dua terdiri dari hewan-hewan yang berkaki dua dikelompokkan menjadi suatu himpunan. Himpunan bilangan asli pun juga begitu, himpunan atau kumpulan yang terdiri dari bilangan asli. Begitu pula dengan himpunan lukisan yang bagus. Kemudian ada pula cara menyatakan himpunan. Yang pertama, menyebutkan syarat atau sifat anggota himpunan dalam kurung kurawal. Contohnya, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Maka tulisannya A sama dengan kurung kurawal dulu, pembukaan, bilangan asli antara 10 dan 40. Kemudian ditutup lagi dengan kurung kurawal. Yang kedua, dengan notasi pembentuk himpunan, seperti dalam suatu variabel dan dituliskan dalam kurung kurawal pula. Yang ketiga, dengan menitik beratkan anggotanya, yaitu dengan cara menuliskan semua anggota himpunan. Contohnya nih, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Kalimatnya saya buat sama. Contohnya, penulisannya A sama dengan kurung kurawal buka, disebutkan satu persatu, jadi 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, 37. Kemudian kurung kurawal lagi untuk penutupan. Lalu kemudian dilanjut dengan operasi himpunan. Operasi himpunan seperti ini. Yang pertama, irisan. Irisan memiliki tanda seperti ini. Sebentar, seperti yang di sini ya, ini. Nah, tandanya itu huruf C yang melengkung ke bawah atau cembungnya itu ke atas. Kalau saya itu biasanya untuk menghafalnya mangkok yang tengkurap ke bawah ya. Nah, kalau saya di sini contohnya himpunan A terdiri dari kurung kurawal, kemudian A, B, C, D, E, kemudian kurung kurawal lagi ditutup. Adapun himpunan B terdiri dari B, C, E, G, K. Maka A irisan B adalah B, C. Mengapa seperti itu? Irisan itu sebenarnya anggota himpunan A dan himpunan B yang sama itu diiris, jadi kayak seperti ini, bentuknya seperti ini ya. Kemudian gabungan memiliki tanda itu seperti mangkok atau huruf C yang ke atas. Itu sebenarnya bukan huruf C tapi hampir mirip gitu ya. Kalau saya seperti itu. Himpunan A sama seperti tadi, terdiri dari A, B, C, D, E. Dan himpunan B terdiri dari B, C, E, G, K. Maka A gabungan B adalah A, B, C, D, E, G, K. Jadi digabung semuanya. Itu seperti itu yang diarsir, gabung semua ya. Lanjut, kemudian selisih. Selisih memiliki tanda seperti umumnya kalau angka yang diselisihkan ya, jadi tandanya itu minus. Ini saya buat sama lagi, himpunan A, B, C, D, E.
dan himpunan B terdiri dari B, C, E, G, K. Maka A selisih B adalah A dan D. Itu yang saya buat hanya contoh yang ini, A min B. Jadi A selisih B. Jadi A selisih B itu himpunan A yang tidak ada di himpunan B seperti yang diarsir. Dan begitu pun sebaliknya kalau B min A, jadi himpunan B yang tidak ada di himpunan A, begitu. Kemudian komplement. Di sini saya buatkan contohnya komplement. Yang pertama himpunan A terdiri dari 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian himpunan S atau semesta terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka A komplement seperti yang bisa dilihat di sini, tandanya A dengan pangkat C komplement. Jadi A komplement adalah 2, 4, 6, 8, 10. A komplement ini adalah himpunan semesta yang tidak ada di himpunan A. Jadi luarnya himpunan A tapi yang bagian dari anggota himpunan semesta, seperti digambar ya. Itu contoh ilustrasinya. Kemudian ada pun macam-macam himpunan. Yang pertama himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli yang pertama A kurung kurawal pembuka ya. Jadi ini bilangan asli biasanya seringkali disimbolkan dengan huruf A. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian kurung kurawal lagi tutup, terserah seterusnya itu tergantung peraturan dari himpunan yang dicari. Himpunan bilangan cacah terdiri dari C sama dengan kurung kurawal pembukaan 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian kurung kurawal penutup. Himpunan bilangan prima P sama dengan kurung kurawal pembuka 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Kurung kurawal lagi ditutup. Himpunan bilangan genap G sama dengan kurung kurawal pembuka 0, 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Kemudian kurung kurawal lagi ditutup. Himpunan bilangan ganjil G sama dengan kurung kurawal pembuka 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Kemudian kurung kurawal ditutup. Kemudian himpunan bilangan komposit atau tersusun T sama dengan 4, kurung kurawal pembuka dulu ya, maaf saya lupa menyebutkan, 4, 6, 8, 9, 10, 12 dan seterusnya. Kemudian kurung kurawal lagi tutup. Himpunan tak hingga contohnya A sama dengan kurung kurawal 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, kurung kurawal ditutup. Maka NA di jumlahnya, NA-nya itu tak terhingga. Jadi simbolnya tak hingga, tahu ya. Kemudian jumlah anggota himpunan A adalah tak terhingga, itu udah ada maknanya sendiri nanti. Himpunan berhingga, contohnya di sini saya ambil B, kurung kurawal pembuka 1, 3, 5, 7. Kemudian kurung kurawal ditutup, maka NB 4. Jadi ada batasnya. Jadi di sini jumlah anggota himpunan B sebanyak 4. Himpunan kosong, misalkan nih ada contoh himpunan bilangan prima antara 7 dan 9. Itu anggota himpunannya. Nah, sedangkan kita tahu kalau himpunan bilangan prima di antara 7 dan 9 itu tidak ada. Maka K sama dengan kurung kurawal pembuka, kemudian dikosongi, bukan dikasih kosong atau strip, bukan. Jadi dikosongin aja. Kemudian tutup lagi dengan kurung kurawal. Jadi benar-benar himpunan kosong. Kemudian ada himpunan bagian. A sama dengan kurung kurawal pembuka 2, 3, 5. Kurung kurawal penutup.
dan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kurung kurawal menutup. Maka A bagian dari B ditulis bentuknya itu A, ya kan? Kasih C kecil. Bentuknya tuh kayak C kecil tapi bukan C kecil ya sebenarnya. Kemudian B atau bisa juga dengan A memuat B memuat A. Jadi bentuknya nanti B huruf C tapi arah melengkungnya itu ke arah B. Jadi kebalikan dari A bagian dari B. Nanti B C yang melengkung ke arah B terus ditulis lagi huruf A. Seperti itu ya. Himpunan semesta seperti yang kita tahu tadi. Himpunan tergantung ya. Pokoknya itu himpunan semesta menampung beberapa himpunan. Biasanya yang paling sering seperti itu. Contohnya seperti ini. Untuk lebih mudahnya, A sama dengan kurung kurawal pembuka 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian kurung kurawal penutup. Himpunan semestanya misal ada 3 kemungkinan nih. Yang pertama itu kurung kurawal bilangan asli, kemudian kurung kurawal penutup. Kemudian bisa juga dengan himpunan semesta bilangan cacah atau himpunan semesta bilangan kelipatan 2 seperti itu. Jadi melihat apa yang disebutkan biasanya di soal juga sudah jelas ya peraturan atau ketentuannya. Kemudian di sini saya juga akan membahas tentang kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan itu maksudnya apa sih? Maksudnya banyaknya anggota yang ada di dalam sebuah himpunan. Contohnya nih, A sama dengan kurung kurawal pembuka 1, 2, 3, 4 kurung kurawal penutup. Maka NA sama dengan 4. Jadi itu jumlahnya anggota himpunan. Kemudian himpunan B kurung kurawal pembuka A, I, U, E, O. Maka NB sama dengan 5. Jadi jumlah anggota himpunan B itu 5. Seperti itu maknanya. Jadi kardinalitas himpunan ini banyaknya anggota yang ada di dalamnya ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian himpunan D kurung kurawal pembuka M, A, T, E, M, A, T, I, K, A. Kemudian kurung kurawal penutup ND sama dengan 5. Kenapa kok cuma 5? Padahal itu kan kalau diurutkan huruf dari anggota himpunan D tadi membentuk kata matematika. Padahal itu kan jumlah hurufnya lebih dari 5. Tapi kenapa kok ND hanya 5? Karena huruf yang terulang tidak dihitung. Seperti itu ya. Jadi kan itu ada huruf A-nya double, M-nya double. Itu tidak masuk hitungan ya. Kemudian hukum-hukum himpunan. Yang pertama, hukum asosiatif. Seperti nomor 1 ya, hukum asosiatif. Contoh bentuknya seperti ini. Kurung pembuka A gabungan B kurung penutup gabungan C sama dengan A gabungan kurung buka B gabungan C kurung penutup, dan begitu pun sebaliknya kalau di contoh bawahnya itu irisan ya. Kemudian hukum komutatif A gabungan B sama dengan B gabungan A, jadi boleh dibalik. Kalau bawahnya itu contoh dari irisan A irisan B sama dengan B irisan A. Kemudian hukum distributif A irisan dari kurung pembuka B gabungan C kurung penutup sama dengan A kurung lagi ya, kurung pembuka A irisan B kurung penutup gabungan dari kurung pembuka A irisan C kurung penutup. Contoh kebalikan dari tanda
gabungan dan irisan bisa dilihat di contoh bawahnya itu ya. Kemudian hukum identitas. Hukum identitas itu contohnya seperti gambar, misal A irisan S atau semesta itu sama dengan A. Jadi A irisan semesta, A irisan S itu A ya. Kemudian hukum komplement. Seperti yang dituliskan di sana, A gabungan dari A yang sama dengan semesta. Adapun contoh di bawahnya itu yang himpunan kosong. Kemudian hukum idempotent. A gabungan A sama dengan A, begitupun A irisan A sama dengan A. Kemudian adapun hukum ikatan. Contohnya di sini ada A gabungan S atau semesta sama dengan S. Itu hukum ikatan. Ada di bawahnya itu contoh dari himpunan kosong. Kemudian nomor 8 hukum penyerapan. Hukum penyerapan tuh bentuknya seperti itu. A gabungan dari kurung pembuka A irisan B kurung penutup sama dengan A. Kemudian adapun contoh di bawahnya, A irisan dari kurung pembuka A gabungan B kurung penutup sama dengan A. Hukum involusi seperti itu ya. Ada tanda di sana A sama dengan A. Hukum De Morgan untuk himpunan seperti itu. Jadi kurung pembuka A gabungan B kurung penutupnya ada tandanya ya, jangan dilewatkan, sama dengan A irisan B. Seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Apabila ada pertanyaan dan kritik dan saran, silahkan di kolom komentar ya. Apabila ada pertanyaan, bisa sebisa mungkin akan saya jawab dengan sebaik-baiknya. Apabila ada kritik dan saran, dipersilahkan untuk membangun video ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.